Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Om. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di sini, baru menyimak video saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga betah selalu ya. Silahkan simak video-video saya yang lainnya. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Pada kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana saya dulu awal-awal belajar alat musik ya, seperti gitar, kemudian saya disambung lagi belajar keyboard ya. Tentunya teman-teman penasaran ya, kira-kira mudah mana sih antara keyboard sama gitar ya. Silakan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Guys, sekarang akan saya jelaskan ya, kira-kira lebih mudah gitar atau lebih mudah bermain keyboard ya. Tentunya ini saya akan sampaikan berdasarkan dengan pengalaman saya ya. Pada saat saya belajar gitar itu untuk belajar dasar ya, kunci dasarnya saya memerlukan waktu 2 minggu saat itu ya. 2 minggu itu belajar kunci dasar ya. Dimulai dari kunci yang termudahnya ya, A minor, A mayor ya, kemudian C, D, E, F, G ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu 2 bulan saya sudah mulai belajar ngelitnya atau melodinya gitu ya. Ketika ada salah satu teman yang sedang bermain ritmenya, bermain genjrengannya, kemudian saya mencoba memasukkan melodinya. Ternyata saya bisa gitu loh. Ternyata saya bisa mengiringi atau memasukkan variasi-variasi melodi ketika ada teman-teman yang mengiringi menggunakan ritmenya seperti itu. Nah, sekarang sedikit akan saya bandingkan dengan ketika saya belajar keyboard. Ketika belajar gitar itu ternyata saya kesulitan pada saat penyesuaian jarinya ya, untuk menekan senar itu sendiri. Ternyata susah dan memang sampai jari-jari satu kapalan ya. Teman-teman pasti yang pernah mencoba sudah pengalaman ya, mengalami hal yang seperti ini sampai jarinya kapalan di sini ya. Itu karena memang betul-betul untuk belajar gitar itu kalau kita salah menekan atau belum terlalu menekan banget ya, maka gitar itu belum berbunyi sempurna, bunyinya masih kecrak-kecrek gitu kan. Nah itu memang perlu penyesuaian yang cukup lama, kurang lebih bisa 2 minggu, 3 minggu atau bahkan sebulan untuk bisa genjreng ya. Nah sekarang untuk belajar keyboard ya, belajar keyboard itu bagi saya ya, menurut saya justru lebih mudah, justru lebih gampang. Yang pertama adalah dari cara megangnya saja itu sudah terlihat tidak terlalu sulit dibandingkan belajar gitar ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita belajar gitar jari sampai kapalan ya, tapi kalau belajar keyboard itu nggak sampai kapalan ya, jari kita nggak sampai kapalan ya. Kita hanya cukup perlu mengetahui titik-titik notnya atau titik-titik chordnya ya. Belajar kunci C, kunci D, kunci E, F, G, segala macam ya semuanya. Baru ketika kita sudah paham kunci dasarnya, tinggal pengembangan saja ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah jago main gitar ya, pokoknya jago main gitar, lagu apa bisa, lagu ini bisa, lagu itu bisa ya, bahkan main melodinya juga jago ya. Tetapi ketika dia mencoba untuk belajar keyboard ya, baru satu kali dia bilang, aduh nyerah, saya nggak bisa belajar keyboard, saya nggak bisa main keyboard ya. Padahal itu memang karena belum terbiasa ya. Kalau baru sekali wajar, karena memang baru sekali mindsetnya, wah kayaknya susah belajar keyboard, apalagi ada tus putihnya, ada tus hitamnya banyak banget gitu kan.
Nah, padahal tut yang banyak itu, tut yang putih, tut yang hitam itu, ibarat kita sudah ngerti dari kiri nih, kan keyboard dari kiri ke kanan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu chordnya, satu oktav aja ya, dari C, D, E, F, G, A, B, C sampai dengan C lagi, itu satu oktav namanya. Nah, ketika kita sudah paham satu oktav, maka kesananya akan sama, ke kanannya akan sama ya. Jadi teman-teman gak usah bingung ketika belajar keyboard, itu memang secara chordnya, secara kuncinya dari kiri sampai kanan sama. Bedanya semakin ke kanan semakin tinggi. Ibarat kita main gitar, main melodi ya, kalau gitar itu semakin ke kanan ya, semakin ke belakang maksudnya. Kalau gitar semakin ke belakang itu makin tinggi notnya, seperti itu. Jadi intinya belajar alat musik itu sama-sama menggunakan not, sama-sama menggunakan chord ya, sama-sama menggunakan nada. Bedanya adalah cara megangnya saja. Jadi ini saya sangat sayangkan buat teman-teman yang sudah kayaknya main gitarnya udah bagus, udah jago ya, tapi ketika saya tanya bisa main keyboard nggak? Nggak bisa, asal nyerah ya. Padahal sebetulnya dia akan sangat bisa belajar keyboard, akan sangat bisa bermain keyboard dengan bagus ya, karena dia sendiri sudah mampu bermain melodi gitar. Karena gini ya, alat musik itu kalau teman-teman sudah bisa memainkan melodi, bisa memainkan instrumen dengan baik sesuai dengan iramanya, sesuai dengan nadanya gitu ya, itu adalah sebagai tanda bahwa teman-teman feelingnya bagus, teman-teman instingnya bagus untuk bisa memainkan nada-nada yang sekiranya enak untuk dimainkan ya. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa alat musik yang lain itu susah, alat musik yang ini susah, alat musik yang itu susah ya. Semuanya sama. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana musisi-musisi Indonesia yang kita perhatikan kok dia multi talenta ya. Gitar bisa, keyboard bisa, kemudian main biola bisa, main drum bisa, nyanyi bisa ya. Itu sebagai bukti, itu sebagai contoh bahwa ketika kita ngerti satu alat musik, kemudian kita belajar alat musik yang lain, itu sebenarnya akan sangat bisa dan sangat mampu ya, kalau kita konsisten belajar. Memang ada beberapa faktor ya yang membuat teman-teman itu seperti mundur ya, saya nggak mau belajar musik yang lain gitu kan. Faktornya banyak ya. Yang pertama kurangnya kemauan ya, yang kedua memang kalau nggak punya alatnya kita akan sulit untuk bisa mencoba berkali-kali ya. Jadi sini saya menegaskan bahwa teman-teman silakan belajar sebanyak-banyaknya alat musik yang kita jumpai di manapun gitu ya, entah di fasilitas sekolah, entah di lingkungan yang memang itu lingkungan musik ya. Coba nanya sama teman gini ya. Biasanya tuh berawal dari tongkrongan ya, teman-teman ada yang punya alat musik A, B, C, D, kita coba ternyata bisa, kemudian jadilah ternyata mahir gitu kan. Jadi ketika teman-teman sudah hafal banyak lagu yang sebelumnya dinyanyikan menggunakan gitar, ketika teman-teman mencoba bermain lagu tersebut menggunakan keyboard, maka akan hasilnya sama, maka akan suaranya mengeluarkan suara yang sama seperti nada yang dikeluarkan pada saat teman-teman belajar gitar ya. Nah, kemudian akan sangat mudah terbantu juga ketika teman-teman juga sudah paham cara mencari melodinya ya. Ketika belajar gitar kan pernah belajar ritmenya, melodinya gitu kan. Nah, ketika belajar keyboard juga akan sangat mudah, akan sangat terbantu menemukan melodi-melodi yang sekiranya teman-teman akan cari pada saat itu ya. Jadi silakan teman-teman ya yang ingin belajar keyboard lanjutkan lagi. Kalau hanya satu kali mencoba memang
akan seperti nyerah ya, padahal memang perlu mencoba berkali-kali supaya feelingnya terbuka, otaknya terbuka, dan akan ngeh pada waktunya, akan paham pada waktunya. Ketika sudah paham, maka akan berjalan ke depannya akan mudah. Nah, buat teman-teman juga yang sekiranya kesulitan belajar keyboard ya, kemudian sulit untuk mencari melodinya, kemudian sulit mencari chordnya, kuncinya ya, banyak tutorial-tutorial YouTube yang teman-teman bisa buka, teman-teman bisa tonton, dan itu bisa diikuti sambil belajar ya. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Termasuk video tutorial saya banyak ya, barangkali teman-teman ingin belajar juga dari video-video saya, silakan teman-teman. Alhamdulillah dari penjuru Indonesia banyak yang sudah nonton video saya dan mereka sangat terbantu dengan video saya. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ini saya memberikan motivasi khususnya teman-teman yang sudah pernah belajar gitar ya. Saya sampaikan bahwa teman-teman harusnya mampu memainkan keyboard. Teman-teman harusnya sangat bisa nyambung belajar keyboard ya. Karena kalau teman-teman belajar gitar saja bisa, bahkan bisa main melodi, bahkan bisa menyanyikan lagu dengan baik menggunakan gitar, maka seharusnya belajar keyboard juga bisa. Tentunya dengan upaya mencoba berkali-kali. Kalau hanya mencoba satu kali, ya mungkin akan menganggap bahwa belajar keyboard susah, udahlah mundur nggak mau belajar. Nah, itu akan timbulnya akhirnya putus asa. Kemudian syukur-syukur kalau ada rezekinya beli alat musiknya ya, beli keyboardnya untuk belajar supaya lebih konsisten, supaya lebih sering belajar, sering mencoba, maka akan ketemu ngehnya, akan ketemu fahamnya, dan itu bisa mempermudah proses kedepannya. Oke, kali ini cukup sekian, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.